Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Pak Edi. Kita akan belajar tentang tabel ya, format tabel di dalam dokumen halaman web menggunakan bahasa HTML ya. Nah, di sini sudah ada gambaran ya, bahwasanya tabel itu kalian membacanya harus seperti ini. Jadi yang bagian pertama ini adalah judul kolom ya. Judul kolom otomatis kalau dari pojok kiri itu judul kolom pertama, judul kolom kedua, dan ini adalah judul kolom ketiga. Nah, judul ini merupakan bagian heading nanti ya di dalam tabel. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah baris. Jadi kalau kalian lihat di sini ada baris ya. Bacanya harus dari baris ya. Baris 1 termasuk kolom ke 1. Kalau yang ini jelas ya, masih baris ke 1, cuma ini gabungan kan ya. Kolom 2 dan kolom 3 dijadikan 1. Makanya dinamakan gabungan kolom 2 dan di 3. Nah, di dalam bahasa HTML, gabungan kolom ini ya, baik itu 2 kolom, 3 kolom, atau lebih ya, itu dinamakan full span. Nah, di sini tentunya juga full span yang bawah ya. Tadi di sini jelas ya, baris pertama, yang ini baris kedua. Ternyata di sini baris kedua, kolom 1 dan kolom 2 digabungkan. Ini juga dinamakan full span. Sedangkan yang ini berdiri sendiri ya, jadi nanti bacanya baris ketiga, kolom ke-1 posisinya di sini ya, sedangkan yang kedua baris ketiga kolom kedua itu yang warna hijau, sedangkan yang ini jelas ya, kelihatan ya, yang digabungkan adalah, ingat ini kan merupakan kolom ketiga, cuman baris kedua yang ini dan baris ketiga yang ini dijadikan satu di kolom ketiga. Karena baris yang digabungkan itu baik kalian nanti gabungkan 2 baris, 3 baris atau lebih, itu dinamakan row span. Jadi kalau gabungan kolom itu namanya full span, jadi mendatar ya. Kalau ke bawah itu row span. Nah, seperti itu ya teorinya. Kemudian kita lihat pada bagian bawah. Nah, di sini dikatakan pada HTML dalam membuat tabel terdapat tag-tag dan atribut yang harus digunakan. Jadi kalau ingin membuat tabel, tagnya nanti gunakan tabel seperti ini. Kemudian di dalamnya ada beberapa komponen elemen, yaitu adalah tag tr. Kalau tr itu berasal dari table row, berarti nanti kalau ingin membuat baris gunakan tag tr. Sedangkan tag td ini adalah untuk tag bagian isi atau bagian kolom. Ya, jadi kolom itu di sini ya posisinya TD. Nah, perhatikan di sini sudah ada jelasannya ya. Tabel di sini adalah kalian ingin mendefinisikan sebuah tabel. Kalau tag TR untuk membuat baris, tag TD untuk membuat kolom, kalau tag TH itu untuk membuat judul kolom ya. Kalau T-head sama ya sebenarnya, membuat judul dari isi tabel. Jadi kalau T-head itu membuat judul ya. Sedangkan T-body membuat isi dari tabel. Jadi ingin mengetahui isi dari tabel itu nanti bisa diupdate dengan T-body. Sedangkan T-head itu nanti yang isinya adalah TH ya, seperti itu gambarannya. Sedangkan T-foot itu merupakan footer dari tabel, berasal dari kata foot ya, kaki. Jadi T-head itu kan kepala, badan, dan kaki. Sedangkan caption ini jarang digunakan ya, itu untuk membuat judul utama saja. Jadi nanti tampil itu ada judulnya seperti itu. Nah, di sini ada atribut, beberapa atribut yang sering digunakan ya. Yang pertama adalah border. Isinya nanti harus nilai pixel ya. Itu nanti menggunakan mengatur ukuran garis tabel. Jadi ini garis yang ini ya, di samping ini diatur dengan border. Untuk background color jelas ya, warna background pada tabel. Kalau cell padding ya, cell padding itu mengatur jarak dari garis isi dalam tabel dengan isi teks. Jadi ini kan isi teks ya, ini kan di dalam tabel. Jaraknya antara teks dengan sisi tabel itu mengatur cell padding. Jadi di antara ini ya, ini dan pinggirannya ini adalah cell padding. Sedangkan kalau cell spacing itu mengatur jarak antara garis tepi bagian dalam dan luar. Jadi garis tepinya, garis ini dengan ini itu diatur, nanti dia akan kelihatan jarak garisnya, garis tepinya ini. Jadi kalau mengatur jarak antar garis tepi itu cell spacing. Kalau cell padding ini hubungannya isi dengan jarak garis sisi, seperti itu. Nanti kita praktek. Kalau width jelas ya, itu untuk lebar ya dari tabel atau kolom. Kalau align itu nanti perataan ya, apakah nanti teksnya berada di sebelah kiri
apa teksnya berada di sebelah kanan sini ataukah teksnya ada di tengah. Nah, itu untuk align. Kalau v-line itu adalah mengatur letak teks secara vertikal. Nanti apakah teksnya ada di atasnya sel, atau di tengah sel, atau di bawah sel, atau di bawah tabel ya. Maksud saya di bawah sel sini ya. Itu kalau pakai v-align. Kalau row span tadi sudah dikatakan ya, menggabungkan dua atau lebih baris menjadi satu baris. Jadi intinya dia menggabungkan. Misalkan di sini kan ada contohnya nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya ingin baris keempat, 5, 6 di sini saya gabungkan, maka harus gunakan row span. Sedangkan row span itu menggabungkan dua atau lebih kolom menjadi satu kolom. Misalkan mulai kolom pertama sini ya, kolom ini sampai kolom sini saya jadikan satu menjadi satu kolom, maka gunakan full span. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh bahasa kode program ya. Nah, saya ingin menerapkan hal ini, apakah yang akan dihasilkan ya. Jadi kalian nanti codingnya tetap seperti biasa ya. Saya buka dulu programnya. Ini ya, saya tutup dulu semuanya. Saya buat file baru ya, pilih file, new file, kemudian kalian simpan. Sebentar, saya simpan di tempat seperti biasa ya, latihan web underscore nama kalian. Misalkan di sini disimpan dengan nama latihan tabel 1.html seperti itu ya. Kemudian disimpan. Setelah itu seperti biasa diketik HTML, kemudian pilih yang HTML5 ya. Nah, setelah itu title-nya diganti tabel. Kemudian untuk membuat tabel, di sini kan dikatakan tabel border. Border itu adalah atribut ya. Tadi border itu apa? Memberikan garis bingkai pada tabel. Dia bernilai 1, yaitu 1 pixel. Kita buat dulu tabelnya, simpel ya. Kalian ketik tabel. Nah, ketik ini aja tab, kamu pilih tabel, dia sudah diketikkan. Tinggal enter. Kemudian diketikkan atributnya, bordernya 1. Nah, setelah tabel, pastikan kalian ketikkan tr ya, karena ingin membuat baris ya. Ingat, tabel kan seperti baris dan kolom, maka kalian ketik tr. Nah, di dalamnya tr, kalian membuat berapa kolom? Kalau 3 kolom berarti td-nya nanti ada 3. Tapi kalau 2 kolom, maka td-nya, tak td-nya nanti 2 kolom. Di sini berhubung ada 3, maka terjadi nanti di satu baris itu ada 3 kolom. Maka saya ketik td, isinya apa? Baris 1, kolom 1. Oke, saya ketik sama ya. Isi, sebentar, saya ulang lagi. Baris 1, kolom 1. Maka yang bawah, sama ya, isi baris ke berapa? Tetap baris ke 1, tapi dia posisinya di kolom kedua. Kita coba jalankan lagi. Isi baris 1, kolom 3. Nah, sekarang coba ini aja kita simpan, kita lihat hasilnya ya. Sebentar. Oke, coba ini saya jalankan ya. Saya buka. Kalian nanti bukanya bisa dari sini ya, di folder latihan web underscore nama kalian, kemudian kalian jalankan yang ini, klik 2 kali. Oke, saya pakai browser lain, kita lihat hasilnya ya. Nah, terbentuk ya, benar ya, bahwasanya kita sudah berhasil membuat tabel bordernya 1. Border 1 berarti kan bingkainya ukurannya 1 pixel. Kemudian saya membuat 1 baris, berarti tr-nya ada 1 baris ya. Kemudian td-nya ternyata ada 3, maka dia menjadi 3 kolom. Yang pertama jelas ya, ini isi baris kolom 1, yang ini baris 1 ya, tetap di baris pertama, yang ini baris ke pertama juga ya, tapi kolomnya ketiga. Sekarang saya mau tambahkan lagi, saya coba codingnya seperti ini aja. Saya tambahkan lagi tr di sini, kemudian saya ketik lagi, maaf ini ya, coba kita lihat apakah benar saya coding ini ada di baris kedua dan kolom ke-1. Saya simpan, saya jalankan, saya refresh. Nah, benar ya, nih isi baris kedua kolom ke-1 sudah tersedia, tinggal membuatkan kolom kedua dan kolom ke-3 seperti itu. Baik,
silakan lanjutkan codingnya sampai terbentuk nanti ada 3 baris dan masing-masing baris ada 3 kolom. Nah, seperti itu ya dari kode program ini, silakan dijalankan. Sekarang saya mau mencontohkan bagaimana kalau menggunakan atribut t-head, t-body, t-foot, dan caption. Oke, sekarang saya membuat file baru lagi. Saya simpan lagi latihan tabel.html. Seperti biasa diketik HTML5. Ini latihan tabel kedua, misalkan judulnya ya. Kemudian di sini dijelaskan ya, kalian tetap gunakan tab tabel dulu untuk buat border. Kemudian di dalamnya disisipkan caption ya, di dalamnya disisipkan caption untuk memberikan judul tabel. Kemudian kalau tadi kita kan codingnya TR langsung ya, TR TD. Nah, cuman perbedaannya nanti kita nggak tahu mana yang bagian judul tabel ya. Kalau ini kan jelas cuma langsung isi ya, karena TR sama TD itu isi. Nah, agar nanti ada judul tabelnya ya, ada judul kolom-kolomnya maksud saya, maka gunakan t-head. Kemudian di dalamnya nanti di dalam TR itu gunakan TH, karena isinya t-head itu adalah TH. Oke, kita praktik langsung ya. Kita buat tabel dulu. Seperti biasa, tambahkan border. Setelah ditambahkan border, kalian tambahkan yang dinamakan caption. Nah, caption ini isinya adalah judul tabel. Jadi silakan di sini ketik judul tabel. Coba saya jalankan ya yang ini. Nah, langsung muncul judul tabelnya ya, tapi masih nggak kelihatan ya karena kita belum menyelesaikan codingnya. Coba sekarang kita lanjutkan. Ingat, tetap TR ya, karena baris pertama itu TR, tapi sebelumnya TR itu seharusnya ada t-head, karena kita mau melihat judul kolom. Jadi setelah t-head baru TR. Nah, di dalamnya TR, di dalamnya baris, kalau tadi kan kita gunakan TD, kalau itu nanti isi tabel. Sedangkan untuk judul kolom ya, judul kolom pada tabel gunakan TH. Silakan diketikkan di sini judul kolom 1 ya, ikuti semua ya. Ini salah ketik ya, judul kolom ketiga. Saya ketik ya, judul kolom 1, judul kolom 2, judul kolom 3. Oke, sekarang saya simpan, saya jalankan lagi apakah yang terjadi. Nah, kelihatannya perbedaannya ya. Kalau tadi tidak pakai TH, maka jelas di sini warnanya nggak ngeblok ya, melainkan ini adalah merupakan jenis isi tabel. Untuk membuat judul kolom maka gunakan TH, namun sebelumnya update dengan t-head. Nah, sekarang kalau isinya gimana Pak? Oke, untuk isinya kalian gunakan tag t-body, baru di dalamnya hampir sama kayak tadi, tinggal ketik TR, kemudian TD, kemudian diketik sudah isi baris 1 kolom ke 1 seperti itu. Tinggal kamu copy saja ya. Maaf, ini tetap baris ya, samakan dengan judul ya. Di sini kan kalau di dalam t-body isi baris ya. Oke, berarti ini tetap satu, yang ini cuma kolom yang kedua, ini kolom ketiga. Saya simpan. Sekarang saya refresh lagi. Nah, benar ya, beda kan ya. Kalau judul kolom kan t-head ya, kalau t-body dia adalah bagian isi. Pak, gimana kalau nambahkan baris kedua isinya? Ya udah, tinggal ketik lagi aja atau copy paste, sama boleh. Diketik boleh, di copy paste boleh. Misalkan saya ketik lagi di sini isi baris 2 kolom 1. Saya copy paste ya, kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, seperti ini ya codingnya. Sekarang saya refresh lagi. Nah, benar ya, sudah terbentuk 2 baris ya di bagian t-body. Ini merupakan isi tabel. Nah, sekarang bagaimana untuk memberikan kaki ya, atau di bawah t-footnya ya, atau di bagian akhir tadi dinamakan t-foot ya, di sini ada. Nah, itu untuk memberikan catatan footer ya, membuat footer. Nah, sekarang saya ingin menambahkan footernya, hampir sama ya, itu untuk membuat keterangan saja. Jadi di setelahnya t-body ya, setelah judulnya t-body ini kamu buatkan t-foot.
kemudian tetap sama pakai TR dan TD ya. Nah, TD misalkan di sini ada keterangan kolom 1, kemudian yang bawahnya tetap TD ya, keterangan kolom 2 dan kolom 3. Saya simpan, saya refresh lagi hasilnya. Ini ya. Nah, Pak, tidak ada bedanya. Iya, memang tidak ada bedanya, namun nanti ada keterangan jelas bahwasanya itu adalah jenis T-food ya, kalau kalian lihat codingnya nanti. Nah, jadi saya harap kalian paham di bagian membuat judul ya, judul kolom dan isi tabel ya, judul kolom dan isi tabel. Maka gunakan T-head dan T-body, sedangkan untuk T-food ini jarang digunakan. Oke, nah sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana menerapkan row span dan goal span seperti di buku ya, seperti di sini ya, ada codingnya ya. Oke, untuk row span sendiri itu kan jelas tadi menggabungkan beberapa baris menjadi satu. Oke, sekarang saya ingin kembali ke contoh ini aja. Nah, ini kan jelas ya, tadi codingnya ini plus ini. Nah, saya ingin baris ini ya, baris 1 kolom 1 dan baris 2 kolom 1 ini, yang ini ya maksud saya, baris 1 kolom 1 dan baris 2 kolom 1 saya ingin jadikan satu, maka dia dikatakan menggunakan row span. Letakkan coding row span-nya di bagian atas ya, berarti di baris 1 kolom ke 1. Kira-kira di manakah? Maka kalian lihat baris ke 1 kata kuncinya, maka dia ada di TR pertama. Ini adalah baris pertama, kalau ini baris ke 2. Karena di baris pertama kalian ingin menambahkan row span ya, silakan pada bagian TD-nya kamu tambahkan row span 2 seperti itu. Nah, maka nanti teks ini ya, isi baris 1 dan baris 2 menjadi 1. Nah, sekarang kalau sudah ditambahkan row span, jangan lupa yang bawah dihapus biar tidak bentrok. Jadi kalau sudah ditambahkan row span 2, maka yang baris keduanya dihapus. Saya simpan, sekarang saya jalankan lagi. Nah, benar ya, baris pertama dan baris kedua tergabung menjadi satu, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana posisinya? Saya ingin menggabungkan baris 1 kolom kedua, saya ingin gabungkan dengan baris 1 kolom ketiga, maka nanti ini dan ini menjadi satu. Maka kata kuncinya adalah di sebelah kirinya kita kasih coding atribut call span ya. Jadi perhatikan baris 1 kolom kedua dan baris 1 kolom ketiga saya ingin gabungkan jadi satu, maka gunakan call span. Letakkan call span-nya di baris 1 kolom kedua. Kita cek codingnya, manakah baris pertama? Jelas ini ya, ini baris pertama. Kolom kedua di mana? Ini ya, kolom kedua. Maka kamu tambahkan call span 2, maka nanti iri baris 1, kolom 2 dan 3 digabung sama itu. Nah, ingat, ini kan sudah pada bagian baris 1 kolom kedua. Baris 1 kolom ketiganya kan yang ini. Maka silakan yang kolom ketiganya dihapus saja kolomnya karena sudah digabung jadi satu menggunakan call span. Saya hapus, saya simpan ya. Jadi sekali lagi, karena kita mau menggabungkan kolom kedua dan kolom ketiga pada baris pertama, jadi kan sebenarnya ini ya mau digabungkan, maka gunakan call span 2 karena ingin menggabungkan 2 kolom. Nanti kalau 3 kolom maka ganti call span 3. Nanti kita contohkan yang call span 3. Nah, sekarang karena sudah digabungkan call span 2-nya, maka yang call span 3-nya yang digabung tadi silakan dihapus. Saya simpan, saya jalankan lagi, kita lihat perubahannya. Nah, benar ya, kolom 2 dan kolom 3 digabung menjadi satu. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau menggabungkan 3 kolom? Baik, saya tambahkan lagi ya, ini kan baris 1, baris kedua. Saya ngasih contoh baris ketiga. Ini baris pertama ya, ini baris kedua, saya membuat lagi baris ketiga. Misalkan contohnya seperti ini, baris 3 kolom 1, ini kolom 2 dan ini kolom ketiga. Saya simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, saya ingin baris ketiga ini kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 saya jadikan satu, maka kata kuncinya letakkan codingnya di bagian awal ya, sini gunakan
call span karena menghubungkan kolom ya. Jadi menghubungkan kolom gunakan call span. Jumlahnya berapa? Kalau ini jelas 3 kolom. Maka kalian coding di baris ketiga sini tambahkan call span 3 karena menggabungkan 3 kolom. Sehingga ini sudah jelas dia akan gabung menjadi satu. Jangan lupa yang ini dihapus karena menggabungkan 3 kolom di satu baris. Hapus, kemudian disimpan. Kita lihat hasilnya, yang tadinya jadi satu-satu ya. Kalau saya refresh dia sudah jadi satu. Jadi ini jelas ya, 3 kolom menjadi satu. Oke, untuk materinya selesai ya sampai sini. Silahkan kalian buka tugas praktikumnya. Tugas praktikumnya itu nama filenya, sebentar saya tunjukkan. Ini ya, yaitu jobset tabel. Silakan kerjakan di PC kalian atau di laptop kalian masing-masing. Bagi yang tidak punya laptop, silakan install, namanya Playstore, itu bisa menggunakan Sublime ya, Sublime. Mungkin bisa saya tunjukkan ya, sebentar. Silakan bagi yang, saya ulang lagi untuk PC dulu ya, PC atau di laptop silakan ketik, simpan, jalankan, kemudian nanti ada praktikum mandiri ya, silakan dikerjakan, disimpan juga, kemudian upload semua file ya, mulai dari praktikum 1 sampai dengan 5 ke dalam posting tugas KD 4.3. Nah sekarang bagaimana bagi yang tidak ingin codingnya di dalam PC atau laptop? Baik, jadi bagi yang kalian ingin codingnya di handphone kalian, di smartphone, saya ada tips. Silakan kalian cari di Playstore ya, namanya adalah aplikasinya Sublime ya, diketik aja Sublime ya, Sublime Text. Nanti silakan kalian install, kalian buka, kemudian silakan kalian coding ya, dengan cara pilih file baru ya. Setelah kalian pilih file baru, maka nanti kalian silakan coding aja di sini, diketik di sini. Kalau sudah selesai, misalkan tadi sudah ada contoh ya, yang sudah selesai itu contohnya, misalkan tadi ada di sini, sebentar. Nah ini ya, nah ini contohnya sudah jadi ya. Silakan kamu pilih yang bagian atas ini ya, silakan dipilih, kemudian lihat di web, kemudian buka misalkan di browser kalian. Misalkan saya buka di browser saya bawaan Chrome. Nah itu ya, sudah jadi ya. Jadi kalian bisa praktek di sini seperti itu. Oke, jadi nanti silakan kalian kerjakan projectnya itu, mau kerjakan di handphone bisa langsung dikirim ke Google Classroom atau bisa menggunakan handphone. Jadi bagi kalian yang sedang laptopnya bermasalah, kalian masih bisa tetap belajar pemrograman web khususnya ya. Nanti gunakan aplikasi yang namanya Sublime. Oke, baik. Sedangkan nanti kalau kita belajar di semester genap ya, yaitu kita akan belajar PHP ya namanya. Itu nanti kalian akan belajar juga bisa kok menggunakan handphone. Cuman sekali lagi, menurut saya lebih simpel menggunakan Visual Studio Code ya, karena kita langsung dikodingkan secara otomatis. Sedangkan kalau di smartphone kalian tetap manual ya, kecuali kalian berbayar, itu ada aplikasi smartphone-nya. Oke, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mohon maaf, nanti silakan, saya sudah sediakan referensi tambahan buat kalian yang ingin coding lebih detailnya, lebih jelasnya, bahasanya friendly ya. Itu ada situs yang namanya adalah Petani Kode. Jadi silakan buka Petani Kode yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Silakan kalian cari di sana, itu bahasanya enak. Oke, jika ada pertanyaan ya, saya akhiri. Silakan bertanya di komentar ataupun di grup WA. Wassalamualaikum.